Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bahwa kita dalam keadaan baik dan sehat, dan kita sanjungan salawat salam kita pada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan dan hormati para sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Bogor, dan yang saya hormati dan sayangi para santriwan santriwati Darul Ulum Bogor. Saya merasa bahagia bahwa saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit kuliah yang maksudkan untuk program Ramadan Sama Ramadan 2026. Saya Wisnu Relawati, alumni Pondok Pesantren Darul Ulum, dan sekarang jadi pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kesempatan ini saya ingin memaparkan terkait dengan kehidupan yang baik di dalam Al-Quran, sebagaimana sudah dijanjikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai ayat, dan salah satunya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ayat ini menegaskan bahwa Allah memberikan kehidupan yang baik, hayat thayyibah bagi umat manusia. Namun tentu kehidupan yang baik atau hayat thayyibah ini tidak bisa diperoleh tanpa upaya dari kita sebagai umat manusia. Ada paling tidak 4 aspek yang perlu dipenuhi untuk kita bisa merealisasikan hayat thayyibah. Pertama, aspek kesejahteraan. Kedua, aspek keamanan. Ketiga, aspek kedamaian. Dan keempat, aspek kesetaraan. Terkait dengan aspek kesejahteraan, melalui ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semuanya untuk berusaha mencari nafkah, mencari rezeki melalui berbagai profesi seperti berdagang, mengajar, dan lain sebagainya. Dan ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan tersebut, kita akan mendapatkan ajr. Wala narjiziyannahum ajrahum. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falakum ajrukum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di sini disebutkan ajr, pahala. Nah, di dalam konteks dunia, kehidupan di dunia, ajr atau pahala ini berupa pahala termasuk perolehan harta atau kesejahteraan finansial. Dan ini bisa diraih melalui usaha bekerja. Dalam konteks santri, para pelajar, tentu usaha ini bisa dikaitkan dengan usaha melakukan pembelajaran, mengikuti pendidikan. Dan ajarnya adalah kesuksesan di dalam pendidikan tersebut, nilai-nilai yang baik, rapot yang gemilang, dan kemudian yudisium yang istimewa, mumtaz misalnya seperti itu. Nah, ini kesejahteraan. Terkait dengan kesejahteraan yang merupakan salah satu aspek untuk kita bisa memperoleh hayat thayyibah, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbagi melalui berbagai mekanisme yang diajarkan oleh Allah seperti zakat, infak, sedekah. Nah, perintah ini untuk merealisasikan kesejahteraan bagi orang lain yang dilakukan oleh kita. Jadi mukmin satu kepada mukmin yang lain. Kalau perintah tadi bekerja untuk merealisasikan kesejahteraan bagi kita sendiri, tetapi filantropi melalui sedekah, infak, zakat ini untuk merealisasikan kesejahteraan orang lain. Jadi kita perlu mensecure orang lain supaya mereka juga mendapatkan kesejahteraan atau kita sebut dengan proses social security. Aspek kedua adalah keamanan. Ayat-ayat di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk menjaga keamanan dalam menjalani kehidupan dunia ini untuk memperoleh hayat thayyibah. Allah melarang kita untuk melakukan terorisme,
untuk melakukan tindakan kriminal dan tindakan-tindakan yang merugikan lainnya. Dan dalam konteks Indonesia, saya pikir kita mendapatkan keamanan yang cukup meskipun ada tentu beberapa peristiwa yang menyebabkan kita tidak aman. Tetapi kita bersyukur bahwa kita memperoleh keamanan ketimbang mungkin beberapa negara Muslim lain. Nah, kemudian ketiga yaitu kedamaian, kebahagiaan. Nah, kedamaian ini juga ditekankan oleh ayat-ayat Al-Quran bahwa kita untuk memperoleh hayat thayyibah itu harus merealisasikan atau harus merealisasikan atau mewujudkan kehidupan yang damai atau perdamaian. Nah, maka dari itu ayat-ayat Al-Quran menekankan tidak bolehnya kita menghasut, memfitnah, bahkan tindakan-tindakan yang tidak baik. Dalam konteks kedamaian ini juga kita bisa kaitkan dengan kedamaian di dalam keluarga. Jadi tidak ada misalnya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua pada anaknya, anak pada orang tua, pasangan, suami pada istri, dan atau istri sebaliknya pada suami. Nah, ini kedamaian sakinah yang dibentuk atau yang ciptakan dalam keluarga, yaitu kedamaian meskipun ada misalnya guncangan-guncangan, tetapi tidak sampai ada tindakan-tindakan yang menyebabkan kita tidak damai. Kemudian terakhir yaitu kesetaraan. Nah, terkait dengan kesetaraan ini sudah sangat jelas di dalam ayat Al-Quran yang saya tadi bacakan. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Ya, jadi zakar dan unsa mempunyai status atau kondisi atau mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan hayat thayyibah. Nah, dalam konteks kesetaraan ini kita juga mendapatkan penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran, tafsir, pandangan para ulama dalam fikih dan juga dalam berbagai peraturan atau undang-undangan di mana perempuan dan laki-laki ini mempunyai hak, status, posisi, kedudukan yang sama. Meskipun ada beberapa mungkin perbedaan di dalam kita menjalankan ibadah misalnya karena ada kondisi fisik gitu yang memang menghalangi perempuan misalnya untuk menjalankan ibadah secara penuh, tetapi kan kita harus menggantinya begitu. Nah, ini terkait kesetaraan ini dijelaskan di dalam Al-Quran tadi seperti sudah saya sampaikan. Nah, di dalam rumah tangga juga ada ketentuan-ketentuan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama. Di dalam menjalankan ibadah tadi meskipun ada perbedaan, kita juga mendapatkan kedudukan posisi yang sama. Yang membedakan adalah hanya ketakwaan. Nah, dengan kesetaraan ini maka hayat thayyibah akan terrealisasi, kehidupan yang baik itu akan terrealisasi. Dan mungkin juga perlu ditekankan untuk kita mencapai hayat thayyibah melalui aspek-aspek yang sudah saya jelaskan tadi. Kita juga perlu memperhatikan cara kita melakukan tindakan-tindakan kita atau menjalani kehidupan ini. Kita harus menyederhanakan sikap kita, dan jika kita melakukan misalnya kegiatan-kegiatan kita tidak berlebih-lebihan. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, waqshid fi masika. Jadi sederhanakanlah cara jalanmu gitu. Dan ini bisa ditafsirkan luas. Cara jalan itu bukan hanya jalan kita melangkahkan kaki, tetapi menjalani kehidupan ini. Dan dalam Al-Quran ayat yang lain disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la tamshil ardi maraha fa innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jadi jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan keakuan dan kesombongan. Karena engkau ini tidak akan bisa menembus bumi dan tidak akan bisa meraih melampaui gunung karena saking tingginya gunung tersebut. Jadi kalau kawan-kawan sedang dari mobil, motor, kanannya harus saling bertengah rasa, toleransi, tidak menggunakan emosi, apalagi dalam masa puasa ini ya, menjelang puasa harus kita ini al-qaziminal ghaiza, menahan hawa nafsu, bahkan mungkin kita tidak harus meningkatkan lagi menjadi afin dan nas, jadi wal afina anin nas wal qaziminal ghaiza wal afina an nas. Dan syukur-syukur kita bisa meningkatkan lagi lebih tinggi, yaitu kita berbuat
baik kepada orang yang membuat kita tidak nyaman. Wallahu yuhibbul muhsinin. Demikian ya kawan-kawan para santri pimpinan pesantren yang saya cintai. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada beberapa yang tidak menyenangkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa nakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.